Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Faiza, NIM 47 dari kelas Tadris IPA B semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Tugas ini diajukan guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pendidikan multikultural. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai makna dan implementasi pengembangan pendidikan multikultural. Makna dan implementasinya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengembangan multikultural sebagai ide. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan. Dan yang terakhir bahwa pendidikan multikultural sebagai proses. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan atau belajar tentang pengembangan multikultural sebagai ide, bahwa ternyata pendidikan multikultural sebagai ide adalah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keberagaman kelas sosial, etnis, dan ras, gender, dan yang berkebutuhan khusus, di mana implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Kemudian diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplor perspektif dan budaya dari orang lain. Yang kedua, pada pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi, artinya bahwa pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai gerakan reformasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan. Komponen itu mencakup sebagai berikut, yaitu ada 6 komponen yang mencakup tentang kegiatan pendidikan, bahwa yang pertama ada nilai-nilai yang mendasar, yang kedua ada aturan prosedural, yang ketiga kurikulum, yang keempat bahan ajar, yang kelima ada struktur organisasi, dan keenam adalah pola kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu makna pendidikan multikultural, bahwa pendidikan multikultural sebagai proses. Artinya di sini bahwa struktur lembaga pendidikan sehingga pendidikan bahwa semua siswa yang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis. Kemudian bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu proses yang terus-menerus membutuhkan investasi dalam jangka waktu panjang, dan di samping aksi yang terencana dan dimonitori secara berhati-hati. Pembahasan yang kedua mengenai sejarah pendidikan multikultural dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Akar sejarah pendidikan multikultural ini dimulai pada gerakan-gerakan hak-hak sipil dari berbagai kelompok, di mana hak-hak sipil ini yang terjadi di Amerika pada tahun 1960-an yang mulai menyadari dan menuntut hak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuan utamanya yaitu bahwa menghilangkan diskriminasi dan akomodasi umum, perumahan, tenaga kerja, pendidikan. Bahwa respon awal para pendidik terhadap gerakan ini nampak tergesa-gesa, sehingga dalam perencanaan yang dirancang tidak sesuai dengan rencananya. Kemudian hal inilah yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural. Yang keempat mengenai karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Karakteristiknya itu ada berbagai faktor yang melatar belakangi semua pertikaian yang ada di tanah air, yaitu yang pertama adanya kuatnya prasangka, etnosentrisme, stereotip, dan diskriminatif antar kelompok. Yang kedua itu ada merosotnya rasa kebersamaan dan persatuan dan saling pengertian. Yang ketiga bahwa terjadi aktivitas politis, identitas kelompok atau daerah di dalam reformasi. Yang keempat ada tekanan sosial ekonomi.
Kemudian yang keenam, terjadi adanya bentuk-bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pada bentuk pengembangan pendidikan ini itu ada 7 bentuk pengembangan pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya penambahan materi multikultural, yang kedua adanya bentuk bidang studi atau mata pelajaran sendiri, kemudian berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan, yang keempat ada pada wilayah kerja sekolah, yang kelima kelompok budaya, etnis dan ekonomis, kemudian ada gerakan persamaan, dan yang terakhir terdapat proses. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai asas-asas pendidikan multikultural di Indonesia. Asas dalam pendidikan multikultural ini terdapat 4 asas. Yang pertama, asas wawasan nasional atau kebangsaan, di mana asas ini menekankan pada konsep kenasional atau kebangsaan. Yang kedua, ada asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa makna konsep ini menekankan pada keberagaman dalam budaya yang menyatu dalam wilayah negara kita. Yang ketiga, ada asas kesejahteraan, di mana Indonesia yang menghormati asas ini, semua budaya dipandang sederajat, tidak dibeda-bedakan dan diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Yang terakhir terdapat asas selaras, serasi dan seimbang. Artinya bahwa semua budaya yang dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing, diserasikan dengan kondisi real masing-masing, dan seimbang di seluruh wilayah dan seluruh bangsa Indonesia. Seperti itu. Kemudian terdapat 3 prinsip penyusunan program dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik yang baru, artinya pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau ekuesi pedagogik. Kemudian yang kedua, terdapat pendidikan multikultural ditunjukkan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Yang ketiga, terdapat prinsip globalisasi budaya, di mana globalisasi kebudayaan ini ditandai dengan kemajuan teknologi, produk multinasional, dan perluasan budaya populer. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.